bertemu lagi dengan Ambu Eka. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Baik, kita lanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila dan sila ketiga dari Pancasila. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah materi tentang bagaimana mengidentifikasi pertempuran 5 hari di Semarang. Identifikasi ini adalah materi dari bahasa Indonesia. Identifikasi dalam suatu cerita kita hari ini adalah pokok bahasannya ada 3, yakni alur, tokoh, dan latar. Baik, sebelum kita menganalisis atau sebelum kita mengidentifikasi unsur cerita tersebut, maka Ambu akan mereview kembali kalian bahwa definisi atau materi tentang unsur intrinsik tersebut. Yang pertama adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Tokoh dibagi menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan protagonis, ada antagonis, dan juga ada tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama, antagonis adalah tokoh penentang, sedangkan tritagonis adalah tokoh tambahan atau kalau kita sebut biasanya cameo. Selanjutnya ada alur. Alur terbagi menjadi 3 bagian, ada yang dimaksud dengan alur maju, alur mundur, dan juga ada alur campur. Di dalam alur ada sisi-sisi yang harus kalian pahami. Ada 6 tahapan. Yang pertama ada pengenalan cerita. Kita mau perkenalkan cerita tersebut seperti apa, mengungkapkan peristiwa, konflik adanya suatu masalah, puncak konflik, masalah yang klimaks, masalah akhirnya, kemudian lagi ada konflik menurun, sudah ada anti klimaks dan penyelesaian masalah. Nah, itu adalah alur. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan latar. Latar akan berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan budaya. Nah, kalian akan menganalisis unsur-unsur cerita tersebut dalam worksheet yang akan Ambu berikan setelah ini. Ya, setelah kita mempelajari tentang unsur intrinsik, maka sekarang kita akan lanjutkan pada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang akan dilakukan manusia adalah salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi akan selalu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam aktivitas ekonomi, berdasarkan potensi daerahnya, ini akan terbagi menjadi 3 hal. Ada potensi alam, ada potensi budaya, ada potensi sumber daya manusia. Dalam potensi alam akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada daratan, perairan, dan juga udara. Selanjutnya ada potensi budaya, yakni ada senian daerah, ada tradisi. Yang harus kita persiapkan adalah potensi sumber daya manusia. Selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang potensi alam. 3 hal dalam potensi alam: daratan, perairan, dan udara. Baik, kita lihat. Ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi cocok untuk bercocok tanam. Contohnya kopi, teh, pinus, kentang, stroberi, dan yang lainnya. Sementara ini adalah dataran rendah. Dataran rendah cocok untuk pertanian, yakni padi, kelapa, pisang, dan jagung. Selanjutnya ada perairan. Ada perairan, oke? Lanjut, ada perairan darat. Ada lalu lintas udara. Pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai bidang, yakni bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Aku akan memberikan satu contoh tentang contoh identifikasi potensi ekonomi daerah. Contohnya adalah negara maritim. Apa sih potensi daerah ini? Yang pertama, mungkin di sini akan ada budidaya rumput laut. Mungkin di sini akan ada budidaya mutiara. Mungkin di sini akan ada ikan-ikan yang dikumpulkan oleh nelayan dan dijual. Kemudian lagi akan menjadi sarana transportasi untuk menyatukan satu pulau ke pulau yang lain. Kemudian lagi mungkin akan menjadi satu sumber tenaga listrik pembangkit air, ya, lewat air. Maaf.
Selanjutnya, hari ini akan Ambu bagikan tugasnya. Yang pertama, tugasnya adalah kalian akan membuat mind map tentang Budi Utomo. Yang kedua, kalian harus menuliskan hal yang penting dari perumusan Pancasila. Yang ketiga, kalian akan mengidentifikasi unsur intrinsik dari pertempuran 5 hari di Surabaya, dan kalian akan mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada di daerah kalian. Contohnya darat, laut, dan udara. Demikian saja materi yang akan Ambu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.